Mencari tempat aman untuk menyimpan emas, ya di Pegadaian saja tempatnya. Proses cepat dan nyaman, hati tak perlu cemas, ya di Pegadaian saja tempatnya. Oh, titip emas, ya di titipan emas Pegadaian. Dapat bonus uang pinjaman, ajukan langsung ada di genggaman. Butuh dana, ajukan pinjaman, santai tidak perlu bepergian. Tinggal klik langsung dapat transferan, investasi aman, hidup pun nyaman di Pegadaian. Setiap saat, berita bertabur di ruang publik. Namun hanya Media Indonesia memberikan yang terbaik, mendalam, terpercaya, dan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Media Indonesia Cetak, mediaindonesia.com, dan e-paper Media Indonesia layak menjadi referensi Anda. Media Indonesia, referensi bangsa. Paling lucu di pagi hari, Desta Gina Kenny. Dengerin DGITM sekarang. Julio Ilham Hani. Nah, temen yang cocok nemenin di sore hari. Penyiar buronan KPI, Night Shift. Musik banget. Karena semuanya makin seru di Prambors. Selamat pagi rekan-rekan media, salam hangat, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung. Saya mengucapkan selamat datang dalam online press conference dan juga pembukaan secara resmi Indiscope Festival 2021. Saya Uli Herdi, senang sekali bisa bertemu kembali secara virtual dengan rekan-rekan media. Sedikit mengenai Indiscope Festival. Indiscope Festival 2021 memasuki tahun kedua setelah sebelumnya diadakan pada tahun 2020. Dan tahun ini kami mengangkat tema Filmku, Perjuanganku. Tahun ini Indiscope Festival kembali menghadirkan berbagai program yang ditujukan untuk mengasah talenta para pegiat film tanah air, menambah pengetahuan dan skill, serta mengapresiasi setiap karya yang dihasilkan. Dan pagi ini sudah bergabung bersama dengan kita, founder Indiscope Mbak Marcella Zalianti, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Sandiaga Uno. Kemudian juga sudah bergabung Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia diwakili oleh Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Bonifasius Wahyu Pujianto. Telah bergabung juga Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Bapak Arsyad Rashid. Hadir juga bersama dengan kita para pengisi acara Indiscope Festival 2021 dan juga bergabung Dan Mackler as Chief Strategy Officer,
Senior Vice President, Dean of New York Film Academy, Los Angeles. Dan kami ucapkan terima kasih juga dukungan dari Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, Direktur Jenderal Kebudayaan, Bapak Hilmar Farid, Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru, Bapak Ahmad Mahendra. Turut tadi juga bersama dengan kami, pengamat film dan kritikus Mas Hikmat Darmawan, selaku perwakilan Dewan Juri Kompetisi Film Pendek Indiscope Fest 2021, hadir juga tokoh perfilman Indonesia, Slamet Raharjo. Hadir juga bersama kita Rahabi Mandra yang akan menjadi mentor script writing class, kemudian Jose Rizal yang akan menjadi mentor acting class, Prilly Latukonsina yang akan menjadi mentor di Indis class, dan kami ucapkan juga selamat datang kepada perwakilan pendukung acara dari Pegadaian, Bank Mandiri, Telkom, dan Siber Kreasi. Rekan-rekan media yang baik, untuk menjaga kelancaran acara pagi ini, kami sampaikan term and conditions selama acara berlangsung. Yang pertama, kami mohon untuk mematikan mikrofon selama acara. Kedua, kami persilakan rekan-rekan media untuk bisa mencantumkan nama dan asal media untuk memudahkan pemanggilan nama. Ketiga, kami mengajak rekan-rekan media untuk memberikan pertanyaan melalui chat box dengan format nama, asal media, pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan pertanyaan itu sendiri. Baiklah, sebagai pembuka acara, mari kita simak sambutan yang pertama oleh founder Indiscope, Marcella Zalianti. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan juga dukungan dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Julius J. Plate yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Bonifacius, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita, Bapak Nadiem Makarim, Kementerian Kemendikbud yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hilmar Farid selaku Dirjen Kebudayaan, lalu juga yang saya banggakan sahabat saya Bapak Arsyad Rashid, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, lalu kemudian juga para pendukung acara ini yang telah hadir, mungkin Ibu Elvi dari Pegadaian, perwakilan dari Bank Mandiri, Mas Diwang dari Telkom, dan tentu para guru-guru saya, juga sahabat-sahabat saya, Slamet Raharjo, Prilly, juga sahabat saya Yosi, Ketua Siber Kreasi, dan tentu seluruh pendukung acara Indiscope Festival 2021, dan tentu tak lupa I want to thank Dan for the tremendous support that allows us to collaborate with New York Film Academy in this Indiscope Festival, and thank you for being here with us, Dan. Juga kepada media partner dan tim Indiscope Festival yang membuat semuanya dapat terwujud pada hari ini. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara peluncuran pembukaan Indiscope Festival 2021 sekaligus press conference. Dan kita ketahui bersama bahwa situasi pandemi di Indonesia yang kita rasakan sejak Februari 2020 memberikan dampak dan perubahan yang begitu besar ke berbagai sektor dan industri, termasuk industri perfilman. Pada akhir 2019, industri perfilman sedang mengalami kemajuan yang cukup pesat sehingga memberikan GDP yang cukup besar pada negara. Itu diperoleh dari 129 film di tahun 2019 mendapatkan angka penonton sampai 51,7 juta. Namun kondisi selama pandemi kita mengalami penurunan pendapatan yang mana hanya dari bioskop itu mencapai 97% di tahun 2020, ditambah juga dengan adanya pembatasan ruang gerak, ini tentu berakibat sangat besar kepada para pelaku industri perfilman. Tapi kita tentu belajar banyak dari hal dan kondisi ini untuk tetap bisa bergerak maju. Ya, kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan yang ada, yaitu salah satunya melek terhadap teknologi. Sebelum kondisi pandemi pun saya menyadari betapa pentingnya teknologi untuk membantu karya yang dihasilkan para insan perfilman itu bisa dinikmati oleh semua orang. Karena selama ini banyak karya yang dibuat tapi tidak memiliki wadah yang optimal serta juga mungkin belum ada kebijakan yang optimal untuk mendukung industri ini. Ada banyak alasan mengapa karya yang sangat potensial tersebut tidak memiliki juga publisitas yang optimal. Misalnya, durasi penayangan bioskop yang masih terbilang singkat, harga tiket yang belum bisa dijangkau oleh semua kalangan, dan lokasi penayangan yang tidak tersebar di seluruh Indonesia. Padahal masyarakat Indonesia memiliki talenta dan potensi yang luar biasa bisa berkontribusi dalam memajukan perfilman Indonesia. Nah, Vin,
film sebagai medium komunikasi dan medium diplomasi budaya yang sangat kuat berfungsi untuk menyampaikan segala bentuk informasi, baik itu bersifat edukasi, literasi, promosi, nilai-nilai budaya dan nasionalisme yang tentu menginspirasi kita semua, sehingga peran film yang bagi saya adalah investasi kebudayaan terbesar ini berperan sangat signifikan untuk dapat memberikan multiplier effect ke berbagai sektor di Indonesia termasuk ekonomi. Nah, sebagai bagian dari industri film, Indiscope berinisiatif untuk bergerak dalam mencari solusi atas permasalahan yang ada di industri kreatif ini. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, penting untuk kita terus bangkitkan semangat dan sebarkan optimisme di tengah situasi pandemi COVID-19. Melalui film, diharapkan banyak cerita inspiratif yang bisa menjadi penyemangat masyarakat Indonesia saat ini. Oleh karenanya, Indiscope melalui program Indisfest hadir kembali dengan tema yang diangkat adalah Filmku Perjuanganku. Generasi yang tumbuh pada dekade kedua milenium ini akan menjadi satu generasi dengan cerita dan sejarah yang luar biasa, menjadi saksi hidup akan sebuah perubahan kondisi dunia. Mereka adalah generasi-generasi yang dengan daya kreasi dan daya adaptasi akan berjuang untuk melahirkan tatanan baru di masa depan. Perjuangan yang sedang dihadapi ini oleh semua orang di dunia, tidak hanya di Indonesia, bisa digambarkan melalui short film competition yang diadakan di Indiscope Festival 2021. Melalui film pendek dan dokumenter, diharapkan para peserta dapat membagikan perjuangannya sendiri atau orang-orang di sekitar mereka yang menginspirasi. Kami juga ingin siapapun yang ingin terjun ke dunia perfilman dapat menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Dan untuk menghasilkan karya yang berkualitas, tentu kita harus mengasah kemampuan kita lebih dalam lagi. Indisclass merupakan satu dari 4 rangkaian kegiatan di Indiscope Festival 2021 hadir untuk membantu para peserta yang ingin mengasah kemampuan acting. Ada kelas acting, producing, directing, scriptwriting, dan tahun ini akan ada kelas baru yaitu musik scoring, literasi digital, dan intellectual property. Yang spesial di tahun ini, Indiscope berkolaborasi dengan New York Film Academy, dan New York Film Academy sendiri merupakan lembaga pendidikan khusus perfilman berskala internasional. Rangkaian kegiatan selanjutnya adalah Indie Screening. Melalui website Indiscope, nantinya akan ada pemutaran film pemenang kompetisi dan film pilihan yang terkurasi secara online, dan untuk mengapresiasi karya para nominasi serta pemenang, Indies Award akan hadir sebagai puncak acara. Selain memberikan edukasi dan wadah kepada para insan perfilman, kami juga ingin memberikan bantuan sosial dari seluruh hasil donasi tiket Indisclass untuk para pekerja industri kreatif yang terdampak. Kami berharap Indisfest dan Indiscope ke depan sebagai jaringan bioskop rakyat yang terintegrasi dan juga Theater of Creativity dapat menjadi ruang virtual yang edukatif, yang menyebarkan energi kreatif serta membangun optimisme yang juga memberikan social and cultural impact. Mimpi yang kita harus wujudkan bersama adalah menjadikan Indonesia sebagai salah satu sentra perfilman di Asia dalam konteks global, tentu butuh dukungan dan kolaborasi kita semua untuk mewujudkannya. Ditunggu karya kreatif dan keterlibatan kalian semua di Indisfest 2021. Mohon maaf apabila belum ada yang terlewat saya sebut namanya. Terima kasih sekali lagi untuk semua atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Marcella Zalianti dan kami kembali kepada rekan-rekan media untuk bisa memberikan pertanyaan melalui chat box dengan format nama, asal media, pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan pertanyaan itu sendiri. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika, Bapak Bonifasius Wahyu Pujianto. Kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih Mas Uli. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika, Bapak Bonifasius Wahyu Pujianto. Kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih Mas Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sehat untuk seluruh insan film Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf pertama-tama sedianya Pak Dirjen, Pak Semi yang akan mengikuti acara ini pada awalnya, namun beliau berhalangan. Namun demikian kami hanya menyampaikan saja ucapan terima kasih kepada Indiscope yang telah berkolaborasi dengan Siberkreasi dan didukung oleh seluruh stakeholder perfilman
tidak hanya dari dalam namun juga dari luar negeri. Karena ini penting dalam menciptakan ekosistem perfilman yang kreatif, produktif, dan memberikan peluang terbangunnya produktivitas dan distribusi film sehat yang memiliki nilai tambah bagi perfilman Indonesia. Tentunya di sini ada film pendek, dokumenter yang tentunya akan sangat memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Kami tahu Indiscope ini masih baru bergulir, tapi inisiasi ini luar biasa, menjadikan film Indonesia sebagai tuan rumah dan menjadikan masyarakat bisa menikmati suguhan film Indonesia yang berkualitas dan harganya juga terjangkau ya. Nah, di sini juga menjadi ruang belajar ya untuk meningkatkan kreativitas masyarakat bagi mendorong pertumbuhan industri kreatif. Acara ini yang sangat bermakna, semoga memberikan nilai tambah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bonifasius Wahyu Pujianto. Bapak Ibu, rekan-rekan media, selanjutnya mari kita simak sambutan oleh Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Hilmar Farid. Kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Mas Uli. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Rahayu. Pertama saya tentu mengucapkan selamat atas terselenggaranya Indiscope Festival 2021 dan ini tentu apresiasi yang sangat luar biasa bagi para sinias dan juga pekerja film yang di tengah situasi pandemi, di tengah segala keterbatasan tetap berkarya, menghasilkan karya-karya yang luar biasa dan juga bisa menyelenggarakan festival ya untuk mengapresiasi apa-apa yang sudah dikerjakan. Ini saya kira adalah bentuk yang tadi Mbak Marcella sudah sebutkan ya, kemampuan untuk beradaptasi dan resiliensi atau ketahanan yang luar biasa dari para sinias kita. Dan saya kira Indiscope ini juga sendiri sebagai sebuah proyek yang saya ikuti sejak awal. Ini adalah langkah yang tepat ya untuk mengatasi banyak sekali blank spot ya di negeri kita ya, jumlah bioskop yang sangat tidak seimbang dengan jumlah penduduk dan persebarannya juga sangat-sangat terbatas masih di kota-kota besar. Dan dalam kesempatan ini mungkin saya bisa menyampaikan ya, bahwa di Kemdikbud sendiri ada jaringan sekolah-sekolah yang memiliki lab seni dengan tempat menonton seperti bioskop, tentu dengan kualitas yang tidak sama dengan standar bioskop komersial, tapi berkapasitas 80 sampai 100 orang dan saya kira kalau jika ini dilibatkan dalam jaringan Indiscope bisa membentuk satu kekuatan yang lebih besar. Ini belum lagi termasuk perguruan tinggi yang juga cukup banyak memiliki fasilitas serupa. Jadi dalam kesempatan ini melalui forum ini saya ingin berdiskusi lebih lanjut dengan para penyelenggara festival. Ya, mudah-mudahan nanti jaringannya bisa diperluas, diperkuat sehingga di tahun mendatang kita mendapat lebih banyak lagi, bukan hanya filmnya, tetapi juga jaringan tempat festival ini bisa berlangsung. Sekali lagi selamat atas terselenggaranya Indiscope Festival 2021. Semoga semua berjalan dengan lancar, sukses, dan tentunya semua sehat selalu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian sambutan oleh Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Hilmar Farid. Baiklah rekan-rekan, selanjutnya mari kita simak sambutan dari Ketua Kadin RI, Bapak Arsyad Rashid. Kami persilakan. Terima kasih sebelumnya moderator dan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Yang saya hormati sahabat saya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang juga saya hormati Bapak Sandiaga Uno, yang saya hormati Bapak Bonifasius Wahyu Pujianto yang mewakili dari Kementerian Menkominfo, lalu juga yang saya hormati Bapak Hilmar Farid yang juga mewakili daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang saya hormati sahabat saya dan founder daripada yang namanya Indiscope ini, Ibu Marcella Zalianti, yang saya hormati. Lalu juga saya melihat ada yang saya hormati dari Cyber Kreasi, Mas Yosi, dan juga yang saya hormati
tokoh-tokoh film yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ataupun tokoh-tokoh dalam industri perfilman dan juga kreatif yang hadir pada hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya cintai dan juga saya hormati, yang saya tidak bisa sebut namanya satu persatu. Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa Indiscope sejak tahun 2018 telah melaksanakan dengan tujuan menjadikan film Indonesia sebagai tuan rumah dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa menikmati suguhan film berkualitas dengan harga terjangkau. Indiscope juga bertujuan memberikan ruang belajar untuk meningkatkan kreativitas masyarakat bagi mendorong pertumbuhan daripada industri kreatif. Bapak Ibu sekalian, sejak tahun lalu kita semua menghadapi sebuah fenomena, yaitu pandemi, yang hingga saat ini pun kita masih berjuang menghadapi pandemi ini. Dan industri perfilman Indonesia adalah salah satu industri yang terkena dampaknya. Dan makanya dengan fokus ataupun title daripada acara yang dilakukan oleh Indiscope ini, dia mengatakan filmku adalah perjuanganku. Kata-kata perjuangan itu adalah kata-kata yang sangat memang kita harus miliki pada saat ini, karena sebuah perjuangan untuk menghadapi yang namanya perang melawan pandemi yang harus kita menangkan secara bersama, secara gotong royong, secara bersatu. Sejumlah film Indonesia juga dilaporkan membatalkan penayangannya, dan ini sangat sedih, dan juga penutupan bioskop-bioskop di Indonesia yang mengakibatkan juga penurunan daripada jumlah penonton secara signifikan. Dan dengan itu pastinya adanya kerugian dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu juga jumlah pembajakan film juga meningkat selama pandemi, yang dimana harus bagaimana kita bisa mengatasinya. Dan juga teman-teman daripada seluruh keluarga besar industri perfilman dan juga kreatif, yang kebanyakan adalah teman-teman yang mendapatkan pendapatan harian. Nah, dengan gejolak yang ada, dengan pandemi yang ada ini, di mana industrinya sekarang ini sangat terpuruk, disinilah kita harus bisa berjuang bersama bagaimana di kemudian hari kita bisa bersama-sama meningkatkan kembali, memberikan industri perfilman dan juga kreatif di Indonesia balik kepada on the right track, dan bagaimana bisa mendukung antara satu sama lain. Dan melihat hal ini dalam konteks pandemi, KD Indonesia telah mencanangkan sebuah program. Untuk yang saya katakan pada awal tadi adalah mencanangkan program perang melawan pandemi. Karena ini bukan adalah suatu hal yang tidak serius. Ini adalah suatu perperangan. Dan di sini dalam perperangan ini, kita KD Indonesia selalu melihat bahwa ada segitiga yang harus kita jaga. Yang pertama, utama adalah mengenai memang kesehatan. Namun selain kesehatan, kita juga tidak boleh luput dari bahwa ekonomi juga harus kita jaga. Di sisi lain juga dampaknya terhadap sosial. Jadi ekonomi, jadi kesehatan, ekonomi dan sosial menjadi pemikiran, satu balance yang harus terus dilakukan. Dan ini adalah suara-suara yang kami upayakan untuk bicara kepada pemerintah, untuk selalu mempertimbangkan policy-policy, walaupun memang ada PPKM sekarang ini, tapi tetap menjaga bagaimana teman-teman kita dari sisi industri, dari sisi manufacturing, dan juga retail, yang dimana harus tetap bisa melangsungkan keadaan ekonomi. Makanya kuncinya adalah vaksin, yang disitulah makanya KD Indonesia mendorong dalam program vaksinasi, satu dengan vaksin gotong royong untuk memberikan biaya, tapi di sisi lain juga untuk membantu pemerintah mencapai 2 juta vaksinasi per hari, kami juga membantu dalam hal itu. Kami juga membantu dalam pengadaan oksigen, dan juga pemberian terhadap bantuan sosial yang ada. Sekali lagi, ini memperkuat program segitiga kami, yaitu kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dan dengan demikian diharapkan melalui program ini pada kita bisa menyampaikan diri terhadap bagaimana roda ekonomi akan berjalan dalam khususnya mengenai industri perfilman di Indonesia. Di sini Kadin mengapresiasi Berkreasi, Parvi, dan juga Indiscope dalam bagaimana menjalankan yang namanya Festival Indiscope 2021 ini. Dan saya berharap bahwa
Semoga festival ini dapat berlangsung sukses dan terus berlanjut di kemudian hari agar makin terciptanya suatu ekosistem perfilman yang kreatif, produktif, dan juga memberikan peluang terbangunnya produktivitas dan juga distribusi perfilman Indonesia yang sehat. Karena Kadin juga merasa bahwa industri perfilman ini adalah sangat penting untuk Indonesia. Karena dibicara di sini adalah industri perfilman atau industri yang dimiliki sebagai kultur Indonesia ataupun kebudayaan Indonesia. Bagaimana bisa menjadi juga duta ataupun sebagai alat untuk kita bisa berkomunikasi juga dan mempromosikan Indonesia, khususnya bangsa Indonesia dan juga khususnya kebudayaan yang sangat kaya yang dimiliki Indonesia yang terpampang dari Sabang sampai Merauke yang bermacam-macam beragam-ragam daripada culture yang ada dan sangatlah rich ataupun punya kekayaan yang bisa kita share pada dunia bahwa Indonesia mempunyai yang namanya kultur ataupun kebudayaan yang sangat hebat. Dan hari kata bahwa sebelum ini saya juga mengingatkan supaya Kadin Indonesia ke depannya juga akan membuat badan khususnya perfilman dan juga untuk khususnya kreatif yaitu animasi. Kami melihat bahwa perlu diangkat namanya industri perfilman ini dan bagaimana mengembangkan ekosistem dan dilihatnya dari aspek bukan hanya sebagai satu ekosistem dalam konteks hanya kreativitas, tapi ekosistem bisnis karena yang harus dibangun adalah sebuah industri. Dan dengan harapan bahwa saya mendengar pemerintah khususnya dari Kementerian BUMN akan menjalankan yang namanya PFN sebagai film fund. Namun sebagai film fund ini juga harus ada upaya bagaimana kita tetap meng-create ekosistem. Jadi di sisi ini saya akan mengajak teman-teman tokoh-tokoh daripada perfilman Indonesia atau industri kreatif, bagaimana kita bersama-sama bisa menciptakan dan mengembangkan ekosistem industri ini yang dipikirkan secara menyeluruh. Makanya saya mengajak teman-teman dari mulai yang membuat film, yang ikut berpartisipasi di dalam kreativitas industrinya, yaitu aktor dan juga kru dan juga penulis yang ada. Tapi lebih lanjut juga adalah juga teman-teman yang memiliki bioskop. Mulai bioskop besar sampai dengan bioskop yang kecil. Karena di sini kolaborasi di antara kita, karena industri ini tidak akan terbangun tanpa ada kolaborasi dari seluruh komponen yang made up daripada ekosistem perfilman itu. Jadi dengan demikian itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi mengajak Bapak-Bapak Ibu sekalian, keluarga besar daripada industri perfilman kreatif yang ada untuk membangun yang namanya ekosistem perfilman dan juga animasi Indonesia supaya bisa lebih maju dan membuat making sure bahwa juga perbankan ataupun di Indonesia bisa menghargai dan bisa membantu mensupport daripada industri. Sekali lagi akhir kata, mari kita berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa menerima doa kita, memberikan petunjuk kepada kita semua agar kita dapat segera melalui pandemi ini dan kita memenangkan pandemi ini dan di mana Indonesia akan bangkit kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arsyad Rashid selaku Ketua Kadin Republik Indonesia. Kami mohon Pak Arsyad untuk berkenan tetap berada di room Zoom karena nantinya Pak Arsyad akan turut meresmikan Indiscope Festival 2021. Sekali kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Arsyad Rashid. Baiklah rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan berbincang dengan para pendukung acara. Yang pertama ada Pak Slamet Raharjo, seorang tokoh senior di dunia perfilman Indonesia dari masa ke masa hingga saat ini beliau masih tetap berkarya di bidang film dan beliau akan menjadi mentor di kelas acting Indiscope Festival 2021. Mungkin beliau berkenan menceritakan mengenai peran di Indiscope Festival 2021. Kami persilakan kepada Pak Slamet Raharjo. Silakan Pak. Selamat pagi, selamat kepada Indiscope, selamat kepada seluruh teman-teman film yang tidak kunjung padam semangatnya. How to survive, itu memang sesuatu yang menjadi hal yang selalu dari awal
sebelum ada pandemi juga, memang film Indonesia sudah ada. Tetapi perfilman Indonesia dalam bentuk sistem pemerintah, rakyat, dan juga para pemegang modal bisa memberikan ini sebagai sebuah pertanyaan. Negeri yang besar ini diperlukan sebuah sistem dari mulai industri produksi, edukasi, sampai kepada eksibisi. Marcella, hormat saya pada kamu, karena kamu adalah pelaku. Kamu bukan hanya membuat rencana-rencana, tapi kamu sudah melangkahkan kaki kamu. Nah, untuk itu untuk tidak terlalu tertekan jiwa saya mungkin agak aneh melihat pandemi ini sebagai teman saya. Saya siap hidup bersama dia, dan insya Allah karena Tuhan selalu bersama kita, kita tidak kehilangan akal. Dalam kesempatan ini, saya terima kasih kepada seluruh pejabat tinggi. Ini indikasi bahwa perfilman Indonesia hampir mendekati keutuhannya. Perfilman masih in proses. Film Indonesia sudah lahir. Nah, maka organisasi perfilman, pemerintah di satu pihak, pekerja di lain pihak, masyarakat yang menikmati, kita coba mencari. Dalam pandemi ini kita tidak bisa membuat film, tapi kita harus sadari yang lemah dari film Indonesia itu cuma satu dan mendasar, bahwa proses persiapan produksi di mana segala kemungkinan riset dan sebagainya itu bagi kami masyarakat film sangat mahal. Indonesia tidak mau kalah. Sekali lagi selamat. Saya insan perfilman, saya pelaku perfilman. Terima kasih atas terbentuknya segitiga hari ini. Produksi, edukasi, modal di lain pihak, eksibisi. Sehingga dengan demikian, terima kasih banyak Tuhan. Kelihatannya Tuhan memberikan firasat pada kita atau ilhafat pada kita bahwa kita telah mencoba bangun bersama. Matur nuwun. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Slamet yang telah berkenan menyampaikan semangat dan juga inspirasi. Dan rekan-rekan sekalian, selanjutnya marilah bersama kita simak sambutan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Uno. Kami persilakan dengan hormat. Terima kasih inspirasinya Om Slamet Raharjo. Dan saya juga baru saja mengadakan kegiatan bersama Mbak Christine Hakim menonton kembali film Epic Cut Nyak Dien, dan di situ membawa satu inspirasi bagi kita. Ternyata pada saat yang sangat sulit, pada saat pembuatan film Cut Nyak Dien, saya terinspirasi dan kagum bahwa seluruh kru dan pemainnya tidak dibayar. Sampai saat terakhir Om Eros yang baru ulang tahun bilang bahwa karena kesulitan dana sempat tertunda dan akhirnya baru dibayar setelah itu, dan itu menunjukkan resiliensi, ketangguhan daripada insan perfilman kita. Kami sangat kagum Mas Slamet atas leadership dan kontribusi sumbangsih bagi industri perfilman dan juga bagi nation building, bagi nation identity. Saya mohon maaf agak terlambat sedikit di sini. Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Saya lihat ada Pak Arsyad ini, Ketua Umum Kadin. Selamat, saya belum mengucapkan selamat nih bro.
atas amanah barunya di Kadin. Kita sangat menunggu nanti gerak bersama kita untuk tentunya di subsektor perfilman bersama Parvi dan Kadin Indonesia serta Cyber Kreasi. Sukses Pak Arsyad, selamat bertugas. Mbak Marcella yang tidak kenal lelah dalam membangun ekosistem industri perfilman. Terima kasih atas leadership-nya di Indiscope dan di Parvi 56. Teman-teman Cyber Kreasi, di sini ada, saya lihat Mas Yosi, Mbak Prilly, dan banyak teman-teman Habibi yang tidak bisa saya ucapkan dan say hi satu persatu. Tapi ini tokoh-tokoh yang luar biasa ya menurut saya, bahwa kehadirannya di sini juga mudah-mudahan meningkatkan gotong royong kebersamaan kita. Saya nggak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi apresiasi yang luar biasa, dan untuk itu saya akan hadiahkan 2 bait pantun agar teman-teman lebih semangat. Pergi ke supermarket membeli sendal. Cakep. Untuk dipakai jalan-jalan ke Taman Ria. Cakep. Mari sukseskan Indiscope Festival. Cakep. Lahirkan karya, banggakan industri perfilman Indonesia. Kalau enaknya muterin Jakarta. Apalagi kalau dibonceng sama si dia. Cakep. Terima kasih, Indoscope selalu berperan serta dalam majukan ekosistem perfilman Indonesia. Ada Pak Hilmar, saya sudah sebut tadi, dan saya sudah tidak sabar untuk berkolaborasi dengan beliau, walaupun beliau sibuk sekali, tapi kita punya banyak program yang sama-sama. Mudah-mudahan Pak Fei. Siap, Mas Menteri. Perannya Pak Fei, Mars. Nanti yang buat ke depan nih kita akan ada program PEN. Nanti Pak Amin bisa sampaikan. Kita baru saja mengajukan, mudah-mudahan dikabulkan oleh teman-teman di Komite PEN. Jumlahnya cukup signifikan untuk membantu mulai dari sisi produksi sampai ke distribusi, hulu ke hilir industri perfilman. Karena ini adalah arahan dari Bapak Presiden Jokowi. Demikian, saya ucapkan terima kasih, sukses, sampai jumpa lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Menteri Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dan kami mohon dengan hormat kepada Mas Menteri untuk berkenan bersama-sama membuka gelaran Indiscope Festival 2021. Dan rekan-rekan sekalian, inilah yang kita tunggu-tunggu, pembukaan secara resmi Indiscope Festival 2021. Kami silakan kepada Bapak Sandiaga Uno, Bapak Bonifasius Wahyu Pujianto, Bapak Arsyad Rashid, Mbak Marcella Zalianti untuk berkenan melakukan secara simbolik pembukaan Indiscope Festival 2021 melalui penayangan video, dan juga Pak Hilmar kami undang dengan hormat. Kita akan melakukan penayangan video Indiscope Festival 2021 dengan mengucap bersama-sama Indiscope Festival 2021 resmi dibuka. Kami persilakan dengan hormat. 5, 4, 3, 2, 1. Indiscope Festival 2021 resmi dibuka.
Iya, dengan demikian Indiscope Festival 2021 telah resmi dibuka. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Sandiaga Uno, Bapak Bonifasius Wahyu Pujianto, Bapak Hilmar Farid, Bapak Arsyad Rashid, Mbak Marcella Zalianti. Dan selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Kami mohon untuk seluruh hadirin agar dapat berkenan membuka kameranya masing-masing. Kami persilakan. Kita akan berfoto bersama dengan Mas Menteri. Oke, untuk panitia bisa membantu untuk menyiapkan, saya akan bantu pandu bersama-sama. Silahkan lihat ke kamera, yang gaya pertama kita dengan senyum lebar, penuh optimisme. Saya bantu hitung, 1, 2, 3. Baik, hadirin sekalian, berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini Indiscope bekerja sama dengan New York Film Academy. Dan NYFA sendiri adalah perguruan tinggi film, media, dan seni pertunjukan terkemuka yang menawarkan program sarjana dan pasca sarjana, intensif, sertifikat, dan juga workshop di banyak bidang studi di New York City, Los Angeles, Selatan Pantai Miami, Gold Coast Australia, dan juga Florence, Italia. Dan keikutsertaan NYFA di Indiscope Festival pasti menghadirkan kelas-kelas film yang sangat menarik. Jadi bagaimana kalau kita simak terlebih dahulu video yang berikut ini. Hi, my name is Michael Young. I'm president of the New York Film Academy, and I'd like to welcome you to our video. Over the last 2 decades, the New York Film Academy has become one of the most prominent institutions of visual and performing arts education. We believe in learning by doing. You're going to start on your first project, day 1 of the program. We want to help you find the best program for you. They learn about cinematography, about screenwriting, about acting. You're going to learn all the different components of filmmaking. The heart of our program is teaching actors skills to work on camera. A good producer has to see the big picture. Learning the industry is as important as learning the technical aspect of filmmaking. I teach them loading cameras, learning to light, building a set, understanding where to place those lights. Screenwriting is the basic element of all visual storytelling. If you write from your experience, from the things that you love, breaking down the characters and creating a world of your own, then you create amazing stories. People learn things quickly, integrate them quickly, apply them quickly, learn to make documentaries by making documentaries. You are learning how to dance, you are learning how to sing, you are learning how to act. With teachers who are on Broadway, so they can tell you, no, this is what happens when you walk in the door. Animation today is so universal. You have to consider the global marketplace. There's limitless potential with animation. The main takeaway is you're going to learn how games work as systems and be a very facile and capable system designer. Journalism helps us figure out the chaotic lives that we live now. We can start to make sense of what's going on around us. Students photograph architecture, lifestyle, fashion, food, people, portraits, and it gives students a great opportunity to create incredible work. The faculty at the New York Film Academy are all present-day, current working industry professionals. Hello. So, thank you so much for having me. I wish I spoke a little more Indonesian because I would have, I'm sure, enjoyed all those speeches much more. I did hear my name called out about 100 times. I think it was the word Dan, which I believe means and in Indonesian. So I kept looking up every time someone said Dan. But now I know at least one word, and I will promise to practice many more. So next time I speak to you guys, I can maybe do this talk in Indonesian. Anyway, the New York Film Academy, as we commonly call NYFA, we are very proud and honored to be part of Indiscope Festival. We're so grateful for Marcella for including us in this historic event. And we appreciate all the support that you're getting from the Indonesian government ministries. Thank you, Minister of Tourism and Creative Economies. Thank you for the ministries of communication and education, and the Minister of the Indonesian Chamber of Commerce, I heard, and that was wonderful. We believe this is an epic opportunity to further bolster the film industry in Indonesia. And so we, as New York Film Academy, we stand by, we want to support all the efforts
Hopefully, what we're doing this time will make a small difference. We want to bring all of our classes as much as possible to as many people as possible, and hopefully, with this acting for film, producing, screenwriting, and directing courses, we'll start here on this festival, and hopefully continue to be able to bring some of the education that we offer here in America, as well to the filmmakers and actors and artists of Indonesia. We believe that, first and foremost, we can teach, and we do teach all the technical skills that you must need, but we really believe that without a good story, none of that really matters. And, I know Indonesia's roots in storytelling are as old as any country. And I know because Indonesia is one of the most ethically diverse societies, I think 1,300 ethnic groups, there is an incredibly deep well of national stories to be woven into a fantastic 21st century, like vibrant national industry. And so we want to be part of that. We want to be looking for great storytellers in Indonesia. We want to continue to work internationally with as many cultures and ethnic groups and backgrounds and hear their stories, because everyone has got a great story to tell. We just need to train them a little bit how to tell that story and give them the tools to do so. So we welcome this time, which is, we believe now, for the Indonesian creative industry to establish a key partnership with us, the New York Film Academy. And we're so proud to take this journey with the Indoscope Festival. And thank you for having me. Thank you. Terima kasih. Dan Mackler, Chief Strategy Officer, Senior Vice President, Dean NYFA Los Angeles. Tadi menyampaikan juga ya Bapak Ibu sekalian mengenai kekagumannya kepada Indonesia yang merupakan gudang cerita dan juga gudangnya storyteller, dan menyampaikan semangat dan juga sudah tidak sabar ingin bekerja sama dan juga membantu agar potensi-potensi yang ada di Indonesia akan bisa menjadi lebih hebat lagi dan semakin muncul. Dan rekan-rekan yang baik, sekarang saya akan mengajak ngobrol singkat bersama perwakilan pengisi acara Indiscope. Saya akan tanyakan ya peran dan juga harapan beliau-beliau ini, dan tentunya rekan-rekan media juga nanti dapat mengetik pertanyaan lanjutan di kolom chat. Yang pertama kita akan berbincang dengan aktris muda, cantik, dan berbakat yang saat ini aktif bergabung di Parvi 56 sebagai Ketua Humas. Kita persilakan Prilly untuk cerita mengenai perannya di Indiscope Festival 2021. Silakan Prilly Latukonsina. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Prilly Latukonsina, dan sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Kak Marcella Zalianti dan IndieFest 2021 yang memberikan saya kepercayaan dan juga kesempatan untuk menjadi salah satu mentor di kelas virtual IndieFest 2021. Tentunya saya belum punya pengalaman yang lama, tapi di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman saya yang di mana beberapa tahun terakhir ini saya bertemu dengan orang-orang hebat di industri film. Saya bertemu sutradara hebat, aktor-aktor hebat, penulis yang hebat, bahkan kru-kru yang luar biasa semangatnya untuk terus berkarya walaupun di masa yang sulit seperti sekarang ini. Saya ingin berbagi dan bisa memotivasi generasi muda yang masih takut untuk mengejar mimpinya sebagai aktor. Karena melihat di zaman modern seperti ini, sepertinya penampilan kita atau bahkan followers kita di digital platform terlihat seperti faktor penentu. Padahal itu salah besar. Followers maupun tampilan fisik atau seberapa besar kita di digital platform itu adalah bonus. Tapi faktor penentu kita bisa terus bertahan adalah kualitas kita dan bagaimana kita punya semangat untuk terus belajar. Dan mengenal yang namanya kejujuran serta kerja dengan hati kita. Jadi semoga dengan adanya kelas-kelas virtual di IndieFest 2021, makin banyak lagi orang yang termotivasi untuk mengembangkan potensinya dan melihat menjadi aktor itu is not about your followers, tapi bagaimana kamu bisa bekerja dengan hati kamu dan bisa terus jujur di setiap penampilan kamu gitu. Jadi bukan tentang seberapa besar digital kita atau bagaimana kita harus mengikuti tren zaman sekarang, tapi bagaimana kita sebagai generasi muda harus banyak belajar, jangan malas belajar, dan menghargai lawan main kita, menghargai kru-kru kita, dan menghargai aktor-aktor yang sudah lebih dulu ada di industri film ini.
And actually, I want to say something to Dan Meckler from New York Film Academy. Hi, Dan. It's so nice to meet you virtually. I want to let you know that one of my dreams is to go to New York Film Academy. I love to learn new things and gain my experience. So I hope meeting you here is a sign for me to go there and learn more. Thank you so much. Selanjutnya saya beralih ke teman saya, Yosi Mokalu, selaku Ketua Umum Siber Kreasi. Hai Yosi bro, apa kabar? Halo Uli, kabar baik. Sehat ya? Yang penting sehat ya kalau sekarang ya. Oke. Yosi, ada pertanyaan nih, sebagai bagian dari kegiatan yang berbasis digital, apakah Indiscope Festival 2021 ini juga sebenarnya merupakan bagian dari Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, Yos? Ya tentu saja pastinya ya. Parvinya sendiri dari awal Siberkreasi berdiri sudah menjadi anggota awal mula-mula. Saya malah kalau nggak diajak Mbak Marcella belum tentu ada di Siberkreasi loh. Jadi Sela ini termasuk orang yang berjasa untuk untuk pembentukan Siberkreasi tentu saja. Tapi sebelum kelewat nih saya mau menyapa juga nih teman-teman sini, Mas Sandi, Pak Sandi, panggilnya Pak Sandi sekarang ya, dan juga Pak Boni, Pak Fei, Mas Fei, Bang Fei tepatnya, juga ada Pak Arsyad, para senior sesepuh insan perfilman, dan juga teman-teman semuanya yang lainnya. Terima kasih, ada Habibi juga, ini juga di Siberkreasi. Thank you semuanya. Ya, saya benar-benar yakin bahwa ini bagian dari, karena kan saya dari tahun lalu juga kita sudah support Indiscope, dan melihat bahwa bagian itu bukan cuma kompetisi, tetapi juga ada juga pelatihan para insan perfilman ini, dan bagian dari pelatihan tersebut pasti literasi selalu muncul di situ, karena memang salah satu misi dari Siberkreasi adalah meningkatkan konten-konten positif. Tentu saja ini bisa berkurang kalau misalnya pandemi semuanya tidak diberi semangat seperti ini, tidak ada kesempatannya. Jadi memang harus diberi semangat, harus dinyatakan peluangnya, sehingga konten-konten positif, baik itu film pendek, film panjang, tetap ada di dunia digital Indonesia. Oke, jadi udah nggak sabar nih saya mau ketemu dengan Yosi, nanti akan juga mengisi kelas di Indis Class juga. Yosi, terima kasih banyak sudah menyampaikan, sudah say hi ke semuanya. Sehat selalu, sukses selalu, dan selanjutnya saya beralih ke Mas Hikmat Darmawan. Halo Mas Hikmat, apa kabar? Sehat? Halo, ya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, boleh cerita nggak ke rekan-rekan media bagaimana sih keseruannya peran Mas Hikmat ini di Indis Fest, dan apa harapannya untuk film-film pendek yang berkompetisi di tahun ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Selamat pagi semua. Selamat pagi Mas Menteri Pak Sandiaga Uno, yang keceriaannya itu memang benar ya, menular gitu ya, kata Mas Slamet ya. Lalu Pak Boni dari Kominfo, Pak Hilmar, nih Bung Fai, sehat ya. Dan Bapak Arsyad Rashid, Pak Marcella tentu saja, terima kasih telah menginisiasi Indiscope dan semua hajatan ini. Mas Slamet, senior saya, ketemu lagi, dan saya selalu gemeter sama ini nih, sama Tuku Umar ini. Dan Mas Yosrizal yang selalu saya hormati, senior saya, and of course Dan Meckler. Greeting from Jakarta, and from now on I think I'm gonna fully self-conscious when using the word "dan" in bahasa Indonesia. Benar ya, because "dan" means "and" ya. So okay, thank you for the reminder. Saya kira saya melihat apa yang telah dilakukan ini sebagai kelanjutan dari apa yang dilakukan tahun lalu, itu adalah sebuah bukan hanya inspirasi, tetapi sebuah upaya yang berharga dan bahkan berdampak. Dan dari wilayah saya sendiri sebagai salah satu juri, saya merasa bahwa apa yang terjadi tahun lalu itu dengan tema gotong royong ya waktu itu, pada saat pandemi baru mulai, lalu segera ada semacam hajatan ini, dan salah satunya adalah penjurian film pendek, lomba kompetisi film pendek itu, kita melihat bahwa bukan hanya semangat tetapi hasil karya yang banyak, dan kita beruntung mendapatkan
karya-karya yang merespon secara baik situasi kita sekarang. Nah, saya kira pandemi itu tidak hanya memberikan semacam kekayaan atau penggalian tematik ya. Banyak yang bicara merespon dari segi temanya tentang kehilangan, kematian, keterbatasan, keterasingan, tetapi juga bahkan pada estetik. Jadi kita lihat ada banyak filmmaking yang dijelajah lewat perangkat zoom atau sudut pandang yang menekankan ruang-ruang isolasi, bahkan ada permainan bentuk misalnya dalam salah satu film pendek saya lupa yang dengan menggunakan bahasa Perancis dan apps gitu ya. Jadi teknologi itu menjadi bagian yang lekat di dalam eksplorasi estetik. Saya kira semangat itu akan lanjut. Nah, sekarang kita sudah tahun kedua, saya kira semangat itu ada yang fluktuatif ya, naik dan turun, tetapi dengan bersama sebagaimana yang telah dipraktikkan, kita jalan bareng-bareng dan menghasilkan karya-karya individual yang dikerjakan secara kelompok yang asik itu. Dan kami dari Dewan Juri bukan hanya merasakan sebuah kehormatan, tapi juga ya privilege gitu ya, tapi juga harapan gitu ya. Dan semoga nanti yang nonton juga ikut. Kami akan melaksanakan penjurian ini dengan sebaik-baiknya, dalam artian secara dari segi solidaritas kita menghargai semuanya, tetapi kita juga menerapkan ada sebuah pemilihan berdasarkan standar pemilihan yang layak gitu ya, dan hasilnya adalah yang terbaik di antara yang baik, semoga gitu ya. Dan antisipasi. Halo Mas Hikmat, ya sepertinya freeze ya. Baik, kami ucapkan. Okay, go ahead. So one last thing. I hope then you will find many potential in Indonesian movie maker and Indonesian movies through this festival. So this festival hopefully is an entry point to see all the possibilities and potential in Indonesian movies and movie maker, mostly but not limited to younger generation of movie directors, movie makers in Indonesia. Thank you. Selamat siang, salam sejahtera buat. Selamat pagi, selamat berfestival dan salam sejahtera buat semua. Terima kasih banyak Mas Hikmat Darmawan untuk a few words yang sudah disampaikan juga. Dan teman-teman sekalian, sebagai informasi, tahun lalu Parvi sempat menginisiasi solidaritas untuk membantu sesama pekerja seni yang terdampak COVID-19, dan berkat bantuan dari teman-teman semualah kita telah menolong banyak orang untuk bisa melanjutkan kehidupannya selama pandemi. Dan kini pandemi kembali menggerogoti lahan pekerjaan para pekerja seni, dan alhasil kegiatan mereka harus terhenti dan tidak ada pemasukan. Jadi kami mengajak kembali bersolidaritas kembali untuk menolong para pekerja seni yang kesulitan selama masa PPKM, dan silakan klik ke kitabisa.com/dukung pekerja seni. Dan selanjutnya, terselenggaranya Indiscope Festival 2021 ini tentunya nggak lepas ya dari dukungan para sponsor dan media partners. Dan sudah bergabung bersama dengan kita hari ini Senior Vice President Divisi Pemasaran Pegadaian, Ibu Elvi Rofiqotul Hidayah. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, terima kasih Mas Uli. Ibu, mungkin apa nih harapan yang ingin disampaikan kepada Indiscope Festival 2021, Bu Elvi? Silakan. Oke. Sebelum itu saya ingin menyapa dulu Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno, kemudian Pak Boni dari Kominfo, Bapak tentunya Pak Rasad dan Mbak Marcella, serta para hadirin semua yang terlibat di Festival Indiscope ini. Tentu bahagia sekali bisa bergabung di sini dan bisa mensupport acara Festival Indiscope ini. Harapannya tentu kita pengen film-film Indonesia bisa semakin baik, semakin bisa dicintai oleh Indonesia, rakyat Amin. Indonesia. Dan kita juga ingin berkolaborasi ke depannya, tentu karena kami dari Pegadaian banyak yang bisa di-sharingkan ke depannya gitu ya. Saat ini kolaborasi itu menjadi sesuatu yang penting untuk bisa survive di masa yang akan datang. Dan industri ini adalah industri kreatif, dan berkat Mbak Marcella, terima kasih Mbak Marcella sudah diajak join, dan terima kasih. Mungkin gitu Pak Mas Uli. Siap. Terima kasih banyak Ibu Elvi untuk a few words-nya, dan terima kasih juga untuk dukungannya. Sehat selalu Ibu. Salam hangat untuk rekan-rekan di Pegadaian. Ya, selamat.
Baik, rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan ngobrol dengan Mas Rahabi Mandra. Mungkin saya bisa terhubung. Halo, selamat siang, pagi menjelang siang. Sehat selalu, Mas Rahabi Mandra. Selamat pagi menjelang siang, Pak Uli. Apa kabar? Sehat-sehat. Mungkin bisa diceritakan nih ke rekan-rekan media bagaimana sih keseruan peran Mas Rahabi Mandra di Indisfest ini. Silakan. Baik, makasih. Terima kasih atas waktunya ya. Saya mau mention dulu ke Mas Menteri. Ini saya ada di ruangan yang saya pikir saya merasa sangat terhormat sekali udah ada di jajaran ini. Ada Mas Menteri, kita pernah ketemu juga di Danau Toba, ada Pak Boni, Pak Arsyad, Bang Fei, Mas Slamet, pembimbing tugas akhir saya waktu itu, Bang Hikmat, kita pernah ketemu di kelas S2 juga di kampus, itu dia jadi pengajar juga. Terus yang paling ada Mas Yosi juga, saya ngefans berat, sama Kak Marcella pastinya kita udah pernah ketemu juga ya, kita pernah share cerita bareng. Sangat-sangat menginspirasi Kak Marcella ini, dari pertama ketemu sampai sekarang pun apapun yang dilakukan itu saya selalu terinspirasi gitu kira-kira. Saya sendiri di sini senang bisa membantu di bagian script writing sebenarnya, introduction to script writing. Dan saya pikir saya berada di titik yang tepat karena pada akhirnya namanya film semua orang udah nonton biar visualnya bagus kayak apa, audionya bagus kayak apa, begitu keluar yang dinilai itu ceritanya. Benar. Ya bagus sih ceritanya atau iya nih ceritanya bikin saya nangis, ya, bikin saya ketawa gitu-gitu. Nah, saya ingin berbagi dari dulu sampai sekarang pengalaman dan ilmu yang sudah dikumpulkan ya. Saya ingin berbagi kepada para peserta ini gitu, yang nanti mereka lebih banyak sharing lah sebenarnya, yang nanti mereka semoga bisa mereka terapkan kelak di film-filmnya mereka gitu. Semoga waktu yang diberikan gitu bisa memberikan semangat kepada mereka gitu ya. Kalau dari saya sih kira-kira gitu aja. Siap, terima kasih banyak Mas Rahabi Mandra. Ini saya juga udah nggak sabar mau ketemu nih, karena memang betul sekali yang disampaikan dalam film, tanpa skrip yang baik tentunya nggak ada filmnya. Dan saya yakin juga nanti para peserta pasti akan sangat senang bisa ikutan ngobrol, bisa berbagi, dan juga bisa mendapatkan tips and trick from the trade gitu ya. Baik, rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan ngobrol dengan Pak Jose Rizal Manua. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Ya. Mungkin bisa diceritakan kepada rekan-rekan yang hadir bagaimana sih perannya di Indisfest dan keseruannya seperti apa, Pak? Silakan. Ya, sebetulnya saya juga nanti dibantu oleh banyak teman-teman ya yang hebat-hebat, aktor-aktor hebat, antara lain ada Mas Slamet yang akan membantu. Ini kelas sebetulnya untuk calon aktor ya, jadi bahwa seni acting itu sebetulnya seni yang kompleks, dia tidak hanya berhubungan dengan dengan tubuhnya si aktor itu, dengan suaranya, tapi juga dengan jiwanya dan dengan lingkungannya ya. Bagaimana setting peristiwa juga menentukan apa yang harus dia lakukan. Nah, di kelas ini nanti kita akan memberikan 6 pelajaran untuk calon aktor sebetulnya ya. 6 pelajaran itu di sana ada daya konsentrasi, ada ingatan emosi, ada kesadaran, ada bagaimana membangun watak ya, tokoh yang akan dia mainkan, kemudian kesadaran akan irama, dan bagaimana kalau tokoh-tokoh untuk masuk ke dalam tokoh itu kita harus melakukan observasi pada akhirnya. Ya, kalau dia ingin berperan sebagai tokoh tertentu, dia harus pergi ke tempat itu untuk menghayati tokoh itu, misalnya begitu. Ya. Oke. Ya, saya kira itu dulu ya. Baik, terima kasih Pak Jose Rizal Manua. Saya yakin peserta nanti sangat beruntung sekali nih bisa mendapatkan ilmu yang dari berbagai sisi ya, all around untuk para aktor dan juga calon aktor yang tentunya akan menjadi lebih profesional lagi. Dan rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara mengenai keterlibatan Parvi di Indiscope Festival 2021 ini, karena memang para mentor di Indisclass banyak dibantu oleh aktor dan aktris yang tergabung dalam Parvi. Dan berikutnya kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Umum Parvi, Mas Rey Sahetapi. Selamat
pagi menjelang siang. Oke, mantap. Pagi, Bung. Selamat pagi, sehat selalu. Boleh diceritakan mengenai perannya dan mungkin wanna say a few words kepada teman-teman yang sudah hadir. Belakangan ini saya hanya banyak mengolah gagasan milik kita sendiri yang disebut gagasan Nusantara. Karena gagasan ini melihat dari dua sudut pandang, utara dan selatan, karena di tengah itu ada garis khatulistiwa. Kalau kita di utara lihat selatan, matahari keluar dari tangan kiri kita. Tapi kalau kita di selatan ke utara, tangan kanan. Jadi kayak film dia. Ruang ini harus kita kuasai kalau kita mau menguasai dunia. Tapi kalau kita cuma menguasai dari selatan ke utara, seperti yang selalu ada di peta terbalik itu nggak ada. Harusnya kita buat, supaya kita paham betul siapa kita sesungguhnya. Kita tinggal menyampaikan gagasan-gagasan apa yang ada di sini dengan lancar. Cukup itu dulu sementara. Siap. Terima kasih banyak Rais Aitapi, Wakil Ketua Umum Parvi. Thank you untuk insights-nya. Dan rekan-rekan media hadirin sekalian, selanjutnya saya akan, sepertinya kita akan langsung ke Q&A ya. Berikutnya ini, saya lihat ada pertanyaan untuk Marcella Zalianti dan juga untuk NYFA ya. Ini mengenai harapan dari kerjasama antara Indiscope dengan NYFA di Indiscope Festival. Mungkin dari Mbak Marcella dulu berkenan menjawab, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau harapan Indiscope tentunya bekerja sama dengan New York Film Academy kali ini, karena kita tentunya tidak hanya ingin kedepannya itu mempersiapkan generasi baru perfilman Indonesia, namun juga kita ingin meningkatkan kualitas SDM perfilman Indonesia, agar film Indonesia ini bisa punya ruang yang lebih lagi, kualitas lebih tinggi lagi untuk di kancah internasional. Sehingga menurut saya penting untuk kita bisa berbagi ilmu, untuk kita bisa mendapatkan ilmu juga untuk daripada pelaku-pelaku industri di negara yang memang perfilmannya itu sudah jauh lebih maju daripada kita. Dan tidak lepas ini khusus Indiklas, saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada Pak Mahendra yang selalu mendukung Indiscope dari awal. Tadi saya belum sempat menyebutkan, Pak Mahendra, terima kasih. Dan Dan thank you for your collaboration. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih kebetulan masuk untuk Marcella. Ini pertanyaannya seperti ini saya bacakan. Dengan keterbatasan saat pandemi ini, jangkauan target peserta kira-kira seperti apa? Sebenarnya kalau jangkauan target peserta kita kali ini tidak terlalu membatasi. Kalau tahun lalu karena formatnya adalah workshop yang sampai orang tuh tahu basic bagaimana membuat sebuah film gitu ya, kayak tulisan basic bagaimana menulis sebuah skrip, sehingga workshopnya itu berjalan lebih dari sekali, sampai 4 kali, sampai 5 kali. Kemudian daripada setiap mentornya itu meminta untuk tidak lebih dari 40. Karena kesulitan bagi mereka untuk memberikan semua materi itu terdeliver ketika lebih daripada itu. Tapi tahun ini kita formatnya itu adalah introducing. Jadi memperkenalkan ilmu acting. Introducing like screenwriting ya. Jadi kemudian kita banyak kelas-kelas itu yang cuma sekali kelas, karena ini adalah sebagai prolog untuk menjadi dasar, karena kita nanti insya Allah akan memberikan kelanjutan daripada kelas Indiscope ini menjadi kelas reguler. Kayak seperti Indiscope Academy mungkin ya, jadi kelas reguler yang ada sertifikat, tentu ada silabus yang jangka panjang. Jadi tidak hanya sekedar workshop, tapi programnya itu jangka panjang sampai mendapatkan sertifikat, sampai orang tuh tahu benar-benar bagaimana sih mempelajari sampai jadi produser, sampai jadi penulis gitu ya. Dan mungkin kita bisa beralih ke NYFA. Dan, are you still here with us? Yes. Right. Yes. So there's a question here who wants to know, what do you think about the collaboration between Indiscope and NYFA, and how do you think it's going to go, and what do you want to see happen from all the participants that will be joining the courses? So far, it's been amazing. I mean, we're excited. We have had, unfortunately, obviously, with COVID and everything, we haven't been traveling a lot, and we haven't had the opportunity to really do outreach and go to some very important places for us, like Indonesia. So this is a great opportunity for us to partner with Marcella and
and reach a large audience, to spread the word of storytelling and technical skills. So, obviously these courses are very they're short courses to give people an idea of what what the topics are and what they can do to further study. But more importantly, we think it's just the festival itself and the films and finding great talent and new talent that's coming out of Indonesia. So for us, it's really interesting to partner up with a festival like Indoscope to do that. Thank you, Dan. We totally appreciate it. Dan tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dan, bagaimana ia memang tertarik sekali bergabung dengan Indiscope Festival dengan Indonesia, karena memang kita tuh punya potensi yang luar biasa dalam storytelling. Dan tadi juga disampaikan simpati dan empati yang beliau rasakan terhadap kondisi Indonesia yang sedang mengalami gelombang COVID, dan diharapkan nanti waktunya datang sehingga bisa bertemu langsung secara fisik dengan kita semua di Indonesia. So once again, thank you, Dan. Baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada rekan-rekan media yang sudah mengajukan pertanyaan, dan hari ini sudah berjalan dengan lancar sekali, dan kami harapkan semoga ke depannya juga kita bisa menjalankan Indiscope Festival ini dengan baik dan juga menjadikan sesuatu yang luar biasa. Demikian acara kita pada hari ini. Dan semoga Indiscope Festival 2021 akan menjadi api yang mengobarkan semangat kreativitas insan kreatif Indonesia. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang sudah hadir. Dan sebelum menutup acara, kami ingin mengajak semua hadirin yang masih berada bersama kami untuk kembali berfoto bersama. Saya persilakan untuk dapat membuka video masing-masing. Saya ucapkan terima kasih tadi telah berkenan hadir juga Bapak Arsyad Rashid selaku Ketua Umum Kadin, tentunya Marcella Zalianti selaku founder Indiscope, serta juga seluruh perwakilan pendukung dan juga pengisi acara. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Hilmar Farid, dan kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi. Dan Indiscope Festival dapat diakses melalui website di www.indiscope.id, dan Indiscope Festival diselenggarakan oleh Indiscope dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pegadaian, Telkom Indonesia, Bank Mandiri, dan juga New York Film Academy, dengan media partner MetroTVNews.com, Media Indonesia, Prambors Radio, Harian Kompas, Kompas.id, dan Tempo.com. Kami berterima kasih kepada mitra pemerintah dan juga organisasi yang mendukung, Kadin, Parvi 56, dan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. So, siapkan dirimu, ajak teman dan komunitasmu, ramaikan Indiscope Festival 2021, dan ikuti terus informasinya lewat Instagram @Indiscope dan website www.indiscope.id. Akhir kata, saya Uli Herdi, pamit undur diri. Salam sehat, salam kreatif, dan sampai jumpa. Terima kasih Uli, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Sukses Ella. Mas Uli, sukses semuanya, terima kasih semuanya. Sukses. Stay healthy there. Thank you. Sukses semuanya. Dan thank you Dan.